Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sudah sepatutnya kita sebagai siswa-siswi berterima kasih kepada Allah Tuhan kita karena Beliau telah menjaga kita, melindungi kita, dan membimbing kita di jenjang yang kali ini, yaitu sekolah menengah pertama, sehingga kami semua dapat menyelesaikannya dengan baik dan benar. Semoga pada jenjang berikutnya kami semua dapat melakukan dengan baik lagi dan benar lagi, ya Tuhan. Jadi, marilah kita satukan hati dalam ibadah sabda pada kali ini. Sebelum kita memulai ibadah sabda pada kali ini, marilah kita merenungkan dosa-dosa kita. Mohon ampun atas segala dosa kita agar pantas dan layak untuk mengikuti ibadah sabda pada kali ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria dan kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Tuhan Yesus Kristus mengampuni dosa-dosa kita dan menghantarkan kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah berkenan mempersatukan kami semua dalam ibadah sabda pada kali ini. Kami juga memohon untuk kesehatan kami semua. Jauhkanlah kami semua dari virus-virus yang berbahaya. Dan juga lindungilah negara dan bangsa ini dari virus-virus. Lindungilah dunia ini juga ya Tuhan. Semoga agar bebas dari virus-virus yang berbahaya. Dalam pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai sebuah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu yang ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bertindak, mari kita
dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, ini juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dan dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus, dalam ayat yang baru saja saya bacakan, apakah berarti Yesus lebih rendah daripada Bapa? Tentunya tidak. Mengapa? Karena bagaimana mungkin hal itu yang dimaksudkan jika pada ayat-ayat sebelumnya Yesus jelas-jelas menyamakan dirinya dengan Allah Bapa. Namun, maksud dari ayat-ayat tersebut apa? Maksudnya adalah untuk menunjukkan kesatuan antara Yesus dan Bapa dalam segala hal, termasuk dalam hal ini ialah pada kehendak Bapa dan Yesus yang adalah satu. Apa yang dikerjakan Bapa, itu pula yang dikerjakan oleh anak. Kesatuan ini sangat penting untuk ditekankan Yesus. Sebab hal itu justru semakin penting menegaskan kesetaraannya dengan Allah Bapa. Sebagaimana dikatakan Tuhan Yesus sendiri, aku dan Bapa adalah satu. Jadi, kita harus satukan dan doa-doa kita kepada Allah Tuhan kita yang masih memberikan kita kesehatan sampai sekarang. Kita sebagai siswa-siswi juga harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berterima kasih karena telah membimbing kita, melindungi kita, menjaga kita sehingga kami dapat lulus sekolah menengah pertama dengan baik dan lancar. Kita juga tidak boleh lupa untuk berterima kasih pada guru-guru kita yang telah membimbing kita, mengajar kita, dan mendidik kita selama kita di SMP. Nah, tanpa mereka, kita tidak akan mendapatkan ilmu dan dapat lulus dengan baik. Dan yang paling penting dari semuanya adalah orang tua kita. Kita juga tidak boleh lupa untuk berterima kasih pada orang tua kita yang selalu menjaga kita, mendidik kita juga, membantu kita dimanapun dan kapanpun kita berada.
Semoga dengan lulusnya SMP, kita mendapatkan pengalaman yang baik dan menyenangkan juga. Tentu dari pengalaman-pengalaman tersebut kita mendapatkan ajaran dan berguna di masa depan. Ingat, walaupun sekarang dunia ini telah diserang virus yang sangat mematikan, kita sebagai siswa-siswi tidak boleh lengah atau mematah semangat kita. Kita boleh waspada, tapi jangan berlebihan. Jangan sampai virus ini mengganggu kita. Dan ada satu quotes yang selalu saya ingat dalam pikiran kita. Ini saya. Tuhan meminta kita sedikit dan memberi kita banyak. Dia meminta kita untuk membuka hati kita dan untuk menyambut Dia dan yang paling rentan dari saudara dan saudari kita. Tuhan memberkati. Sebagai pernyataan iman sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan, marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita melalui syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya ke Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, Allah Bapa kita yang Maha Kuasa telah membebaskan manusia dari dosa-dosanya berkat kerahimannya. Atas kesatuan yang kita alami pada hari ini, marilah kita bersyukur dan memanjatkan doa-doa kepadanya. Bagi orang tua kami, ya Bapa, kami berterima kasih karena telah diberikan orang tua yang baik dan sayang kepada kami. Semoga Engkau selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang bagi mereka. Terima kasih juga karena mereka telah membantu kami, membimbing kami, mendukung kami hingga sampai pada jenjang yang baru. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para guru dan karyawan TK, SD, SMP, dan SMA Permai, ya Bapa, semoga Bapak Ibu guru dan karyawan dilimpahi kesejahteraan, kesehatan, dan kemampuan serta kebijaksanaan. Terima kasih juga karena mereka telah memberikan fasilitas yang bersih dan baik selama kita di SMP Permai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara, ya Bapa, bebaskanlah bangsa dan negara ini dari wabah atau virus COVID-19. Semoga bangsa dan negara ini kembali menjadi pulih dan indah lagi, aman, bersih, dan nyaman. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, kami mohon berikanlah kami kesehatan selalu. Lindungilah kami semua dari bahaya yakni bencana alam maupun virus. Semoga Engkau selalu senantiasa menjaga kami agar dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Semoga para penderita virus COVID-19 juga dapat segera sembuh. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, di dalam Dikau kami hidup dan ada. Kepadamu kami panjatkan segala doa dan harapan kami. Sudilah Engkau mendengarkan dan mengabulkannya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki
bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih karena atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami semua dapat menjalankan ibadah sabda dengan baik dan lancar. Semoga kiranya Engkau selalu senantiasa melindungi kami, menjaga kami dari virus-virus yang berbahaya, sehingga kami semua dapat melakukan aktivitas dengan baik dan lancar lagi ya Tuhan. Semoga renungan-renungan dan doa-doa yang kami sampaikan dapat terkabulkan dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.